Baik, terima kasih, kita kembali bersama Daman Saku yang mengangkat tema tentang usia 40 tahun. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Mutamaroh yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muktamarah dari Masjid Ta'lim Al-Muhajirin ingin menanyakan kepada Ustadz, sebagaimana disampaikan bahwa umur 40 tahun menentukan seseorang gitu. Pertanyaan saya, apabila seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, kemudian belum menunjukkan ke arah yang lebih baik, apakah ini menentukan bahwa seseorang itu akan su'ul khotimah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaan menarik sekali. Bahkan ada yang mengatakan 40 tahun itu tiket masuk ke kehidupan seperti apa ini? Ustadz Syahdan, silakan. Ya, terima kasih Ibu Muktamar. Oh, Muktamaroh ya. Oh gitu ya. Oh lahirnya waktu muktamar, benar pasti. Luar biasa pertanyaannya. Memang sekali lagi orang yang memasuki usia 40 tahun menjadi peringatan buat kita. Biasanya orang yang telah memasuki 40 tahun apalagi ingin mendekati 50 tahun seperti guru kita ini. Kalau saya sih masih 25 tahun. Sama, ini 17 tahun juga. Ya. Sama. Mas Agung malah 17 tahun tuh. Ada 3 tanda yang diantaranya kalau satu tandanya masih awet, 2-nya mesti akan berguguran. Yakni biasanya rambut, gigi, mata. Kalau di antara 3 ini satu awet, yang 2 pasti udah mulai lemah. Orang yang rambutnya masih hitam, biasanya giginya satu persatu udah mulai rontok. Matanya udah pakai kacamata plus. Kalau dia matanya masih awas, giginya udah berkurang, rambutnya penuh uban. Jangan nengok ke saya, uban mah ke sini tuh beliau. Ini sebetulnya warning mengingatkan kita untuk cepat kembali. Karena ini tanda-tanda datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Ayub berteman dekat dengan malaikat maut. Malaikat Israel. Ini keren banget nih, soulmate-nya malaikat Israel nggak main-main. Suatu hari datang malaikat Israel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz Ujaid, ini lagi cerita. Tinggal hitung berapa kali, berapa kali ini tadi? mah bukan. Waalaikumsalam kata Nabiullah. Siapa? Israel. Ngapain? Main aja iseng. Kongko beliau berdua ngobrol tentang kehidupan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah asiknya mereka ngobrol, Nabiullah Yakub buka omongan. Israel, apa sih Kub? Ya orang CS namanya, manggilnya Il aja. Begini Israel, kita kan CS nih berteman udah lama, betul. Bagaimana nanti kalau kamu datang suatu hari nanti bukan hanya sekedar silaturahim, tapi ingin mengambil nyawaku, menjemput rohku. Terus, ya kita kan CS, iya apa maksudnya? Tolong karena kita CS saya kasih bocoran. Kasih saya utusan, tanda biar saya siap-siap. Oh baik, setuju, deal ya, deal. Pergi malaikat Israel, hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan seterusnya. Suatu saat malaikat Israel datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Israel. Ngapain? Kali ini aku bukan sekedar silaturahim Nabiullah. Terus aku ingin menjemput ruhmu. Aku ingin menyabut nyawamu. Loh kenapa? Lu lupa omongan kita tempo dulu. Omongan yang mana? Kan kalau engkau mau jemput nyawaku, kasih tahu aku, beri peringatan.
Sudah Yakub, mana? Dari kemarin nggak ada Grab yang datang, nggak ada utusan apa-apa. Nggak ada paket tuh yang datang. Sudah Yakub, mana? Berkali-kali aku utus. Yang mana sih sebenarnya malaikat Israel? Pertama, terakhir kita berjumpa rambutmu masih hitam mengkilat. Sekarang lihat, kamu ngaca, rambutmu satu persatu sudah mulai memutih beruban. Kedua, terakhir kali kita berjumpa gigimu masih rata, rapi, kuat dan kokoh. Sekarang satu persatu meninggalkan engkau tanpa permisi dulu. Mata begitu juga, otot, kulit engkau berubah semua. Itu adalah utusan-utusan yang aku kirim untuk memperingatkan engkau Nabi Yakub. Allahu Akbar. Karena itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepatlah banyak berdoa memohon kepada Allah agar kebiasaan buruk kita berganti dengan kebaikan. Banyak minta muhasabah, dievaluasi orang. Jangan aib orang terus kerjaannya diungkap. Jangan orang terus yang dikoreksi. Kita lupa mengoreksi diri kita. Baik. Banyak mengevaluasi diri kita, insya Allah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai, nasihat yang luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan Bapak Saifud. Akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Saifud Tamam. Yang terhormat Ustadz Sahdan dan Ustadz Uji. Sebelum saya bertanya, pada dasarnya manusia itu sudah ditanamkan keimanan pada saat ruh ditiupkan. Di dalam surah Al-A'raf dikatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhanku. Dan ada ayat lain juga yang mengatakan, fadkuruni adkurukum waskururi wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Mohon maaf Bapak, bisa dipetak, waktunya sangat singkat sekali. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita dalam mencapai umur 40 merajut keimanan yang mantap ini dengan kunci supaya kita tetap istiqomah dalam mempertahankan keimanan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Saifud. Silakan Ustadz. Naam, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik, bukan sama loh, lebih baik daripada 1000 karomah itu. Nah, oleh karenanya kemuliaan istiqomah itu kita tahu amatlah tinggi. Sudah barang tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sulit. Maka kuncinya tidak lain dan tidak bukan Bapak dan Ibu senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan kita selalu memohon kepada Allah kekuatan di dalam proses istiqomah itu. Istiqomah ini, Ustaz Agung, itu bukan berarti orang lempeng terus, enggak gitu, enggak. Enggak ada yang manusia bisa begitu. Illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya yang lain. Kalaupun ada kesalahan dalam kasat mata itu sebetulnya bukan sebagaimana kita. Emang buat pelajaran. Kalau kita kan emang dasarnya kita. Nah, akan tetapi ada sesuatu hal yang menarik gitu. Karena Allah tahu kita nih punya akal, punya hawa nafsu dan kebanyakan kita hawa nafsunya yang menang gitu kan.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ini memberikan keringanan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqalan Nabi ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Sampai di situ digaris bawain tuh. Bertakwalah kalian kepada Allah. Gitu kan? Artinya kewajiban bertakwa kepada Allah itu harus senantiasa dilaksanakan. Tapi hadis ini juga realistis. Orang yang namanya menjalankan takwa, menjalankan keistiqomahan untuk taat kepada Allah bukan berarti dia adalah orang yang gak punya dosa. Ada dosa. Makanya dikatakan wa atbi'is sayyi'ata, iringin itu yang namanya keburukan, al hasanata dengan kebaikan. Maksudnya adalah Allah paham lumah yang namanya makhluk pasti banyak dosanya. Emang kadang-kadang sering lupa melakukan dosa. Tahu Allah, makanya iringin tuh keburukan buru-buru. Sadar diri, jangan ngerasa nyaman dan ada di zona aman dengan dosa itu. Bagaimana caranya? Iringin terus dengan yang namanya kebaikan demi kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup? Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Paham? Insya Allah. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.